Guys, iki aku takok iki. Iki ono ajaran ngene, guys. Ayo melu aku berkolwat bertemu Allah. Mek waktune 40 dina tok. Lek waktune 40 dina durung iso ketemu ambek Gusti Allah. Nggawe kopi sedun, siramno raiku. Piye menurut sampean piye, guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Alex Suryadi iki wae. Tempatnya ngaji bareng, ngaji tentang syariat, tentang tarekat, tentang hakikat, tentang makrifat, serta ada tentang filosofi dan filsafat hidup, serta kearifan lokal, yaitu kearifan kolbu. Monggo kita saksikan bersama-sama. Iya guys, ono pemasukan gawe aku guys. Hai guys. Ayo guys, ono pemasukan gawe aku ta. Lah sedangkan syariat lho Gus, ngajarno awake dhewe kan ero dhewe kan. Syariat ae sungkem nang gone yai. Tawaduk nang gone yai supaya entuk syafaate. Kathik ya diajari ya. Nang gone omah iku ya ana pepunden. Jenenge kuwi ibumu tawadhu'a. Lah iki ana wong-wong iki sing nyebut iku jarene dhek yai. Lah kok ngekeki ajaran kongkon guyang kopi nang ngene raine piye to? Hah? Aku kudu guyu, guys. Aduh ya Allah. Wis bagi ilmu, Gus. Dedek-dedek. Dadi awake dhewe iki sinau, padha sinaune. Aku iki takok, Gus, temen takok iki. Iki kira-kira ana rejane jaman ta ya apa sih? Mosok jaman akhir ngene iki rek. Ya Allah, kayak ana gambaran aku ta, Gus. Dadi awake dhewe iki padha sinaune. Nang gone YouTube iki ya arek-arek ya kudu di sinau bareng supaya gak salah kaprah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dulurku yang ada di video ini mengikuti pas Allah kesehatan rohani dan jasmani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang lagi sakit dulurku, pasti Allah kasih kesembuhan dan mengurangi dosa-dosa kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Halo guys ya. Sangatlah tidak mungkin apabila kau ini, kita ini ya, kita ini berkolwat. Berkolwat itu berjalan menuju bertemu Allah. Namanya itu berkolwat. Berjalan menuju bertemu Allah. Itu hanya dalam kurun waktu 40 hari saja. Mustahil, mustajab. Jelas-jelas mustahil. Karena apa? Coba dari usia kita aja. Katakanlah sekarang kita usia berapa? Kita anggap usia 50. Oke, usia saya kasih garis bawahi antara usia 50, 60, 70 itu Allah sudah pelan-pelan, sudah alon-alon menghadapkan makhluknya itu kepada Allah. Mulai dari jiwanya, mulai dari rohnya, mulai dari jasadnya, itu secara otomatis. Makanya nggak kaget kalau usia 50 sampai 70 itu orang itu sholatnya tekun sembarang, itu nggak kaget karena sudah proses. Wis bosen deh, wis bosen alami masa nom.
itulah. Memang sudah takdirnya seperti itu. Dan itu bukan dikatakan kasep, bukan, nggak bisa dikatakan kasep. Ajaran di Islam itu nggak ada kata kasep, nggak ada kata terlambat. Selama kau melakukan perbuatan baik, ya sudah lakukan. Selama kau bisa, ya lakukan yang terbaik. Terus ada gini, di saat usia kita 50 tahun ya, 50 tahun, mulai sejak bayi coer, itu rata-rata manusia loh ya, makhluknya Allah yang disayangi Allah, yang disayangi Rasul, semuanya, bahkan semuanya, hampir semuanya, kecuali kalau para yai, para adbait itu sudah garisnya sudah ada ya, para yai, tapi yai itu ya benar baik semuanya. Lah ini di usia 55 tahun, mulai kecil sampai menganjak usia 55 tahun, saya tekankan bahwa semua manusia, hampir umat manusia yang ada di muka bumi ini menggunakan akal basariahnya dibanding basirohnya. Ini ada dua. Dengan kelolaan akal pikiran itu namanya basariah. Dengan kelolaan akal hati, kolbu, itu basiro. Bahkan basiro rata-rata dipendem, tidak digunakan gitu loh. Kalau untuk proses ya, karena sudah lama melakukan basariah 55 tahun, selama usia dia 55 tahun, apakah mungkin dengan membalik ajal, dengan kurun waktu 40 hari, kalian langsung bisa melakukan basiro Anda? Walaupun setiap hari sudah dijalankan dzikir sir, dzikir sirur asrar, itu butuh proses guys, bukan hanya 40 hari. Mungkin kalau untuk memalik ajang dari akal basaria menjadi basiro hati atau kalbu, kemungkinan separuh usia mungkin saya masih percaya, atau jangan separuh usia lah. Kalau 55 separuh usia itu terlalu lama ya. Waduh, 25 tahun lah. Suwe rek. Ya suwe lah. Kalau misalnya 10 tahun lah, saya setuju. Nah kalau 40 hari, waduh saya nggak setuju sama sekali. Karena dari proses menggunakan akal basaria ditekuk ke basiro, itu kalau 40 hari sulit ya rasanya, ya nggak mungkin gitu loh. Karena di situ, di tengah-tengahnya basaria ditekuk ke basiro, itu ada proses yang namanya jadab. Mengerti ya? Ada yang proses namanya jadab. Jadab itu tingkah laku seseorang yang sudah dikuasai, kendalikan oleh Allah, memang seperti itu. Supaya kuat, supaya selalu ingat Allah gitu loh. Ini namanya proses jadab, yaitu proses dari akal basaria menjadi basiro, hati, kolbu. Memang umat manusia itu lebih mudah, karena apa? Sifat-sifat yang dimiliki Allah juga ada di diri kalian, juga ada di diri manusia. Sifat-sifat Allah itu ada di diri kita.
Sekarang kita bahas jadab. Apa sih itu jadab? Jadab itu kalau orang lain kemungkinan ya menilai gila. Sebenarnya dia itu nggak gila. Dia itu berjalan ke jalannya Allah, yaitu kolwat. Berjalan di jalannya Allah, kolwat. Jadab, kalau orang lain menilai, pasti itu, oh gila wong ini. Aslinya dia itu bukan gila ya. Kalau dikatakan ODGJ masuk. Apa itu ODGJ? Orang dalam gangguan jiwa. Benar. Itu masih masuklah ODGJ. Karena apa? Dia selalu ingat Allah terus. Gak ngereken liyane lah. Seperti saudara muslim saya itu ada bermasalah yang ada di kota Blitar itu memang jadab belum mancik ke kesembuhan. Jadab itu nanti proses, memang proses. Setelah jadab baru kau akan ditawari oleh Allah, dibentengi sama makhluknya Allah. Supaya apa? Supaya berhenti di situ, berhenti di alam itu. Alam apa? Mukasafa. Alam mukasafa. Berhenti supaya apa? Kalian gak meneruskan jalan untuk mencari Allah. Berhenti di situ, diiming-imingi. Kau berhenti di sini, kau akan jadi orang sakti, kau akan jadi terapis, kau akan jadi orang yang hebat di muka bumi, kau akan jadi orang yang pintar nerawang di muka bumi. Ya, seperti itulah. Itu proses jadab. Gitu loh. Bukan gila ya, bukan gila. Tapi kalau gila yang sudah turut latar, sudah melepas busana, nggak pakai baju, itu memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Ngapunten ya Allah. Ngapunten sedaya putusan jenengan ya Allah. Ya seperti itu. Jadab ini aja ada prosesnya. Kemungkinan proses paling cepat ya untuk jadab ini 2 tahun. Ya memang semuanya keputusan Allah, semuanya kehendak Allah, memang seperti itu. Tapi kalau jadab hanya dilalui 40 hari gak mungkin lah. Saya ngomong jadab ya gak mungkin lah. Jadab 40 hari apa? Lebih. Proses jadab cepat itu 2 tahun. Itu proses jadab cepat itu. Paling cepat 2 tahun itu. Karena apa? Dalam proses jadab kau itu akan dibimbing oleh Allah langsung untuk apa? Menerapkan yang sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu kau miliki di hatimu, kau miliki di kalbumu. Makanya kalau orang ma'rifatullah, sudah pernah bertemu Allah, itu pilih diam. Nggak seperti saya ini ngoceh. Pilih diam. Karena apa? Takut salah, takut dosa. Pilih diam. Insya Allah pilih diam. Dan itu cara berbicaranya para yai makrifat itu nggak mau membongkar kalau dia makrifat. Tapi setelah dia sedo, baru bisa dilihat keajaiban yang dimunculkan oleh Allah. Nunggu setelah sedo, baru seperti itu loh. Kalau ngomong keluar saya sudah bertemu Allah, mustahil. Karena
Ya, nyun ngapunten ya. Para yai yang ma'rifatullah yang pernah saya kenal, yang pernah saya sanjung ya, saya tawaduk sama mereka seperti Yai Munib yang ada di Madura. Begitu juga dia itu hanya membimbing sedikit dengan kata-kata sedikit, wis lakonono iki gitu toh. Dia nggak koar-koar, nggak pernah ya itu ya, alhamdulillah ya itu berkoar-koar itu nggak pernah ya, alhamdulillah. Terus ada saya itu sudah kehilangan apa ya, kehilangan tuntunan, bingung saya itu kemana lagi mbak ya dulurku itu ngejak gitu loh, ngejak ayo ke rumah yai gitu loh, kok kenalkan gitu loh kepadaku gitu loh, saya itu pingin gitu loh. Yai Munib Madura sudah almarhumah, yang di Jombang Yai Mutarom sudah almarhum. Terus ada lagi Yai Jalil Mustaqim yang ada di Tulungagung juga sudah sedo, sudah almarhum. Yai Munib, Yai Mutarom Jombang, Yai Jalil Mustaqim. Terus ada lagi Yai Abal Patih di Kediri juga nggih sampun sedo. Saya ingat memang ngendikane Yai Jalil. Yai Jalil itu ngendikan, contoh aja, contoh pring itu lurus akan ditebang duluan, yang bengkong-bengkong itu belakangan. Karena apa? Jarang digunakan, dan digunakannya yang bengkong-bengkong itu untuk drakbar, untuk kursi, untuk diinjak, untuk dibokongin, dan saya maaf. Tapi kalau pring yang lurus-lurus itu dipakai untuk di atas rumah, seperti itu. Tetap derajatnya masih di atas. Pring yang lurus akan ditebang duluan. Jadi seperti itu session pertama yang bisa saya sampaikan. Iya sayang, sini sayang, sini. Alah, disusul saya disusul dari musola ini. Ini kucing kesayangan saya ini. Ya Allah, kamu nunggu saya kan? Oke, ayo tak kasih mama ya pulang. Iya pulang, tak kasih mama. Sudah guys ya, saya akhiri sini dulu. Nanti saya gabung di session yang lain ya. Session lain aku mengungkapkan apa ya jalur ma'rifatullah ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.